Banyak pihak yang menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini juga dampak dari guncangan geopolitik yang mendorong ketidakstabilan ekonomi global. Gangguan rantai pasok global akan mengakibatkan inflasi bagi barang impor atau imported inflation yang akan berdampak pada daya beli masyarakat. Data BPS tanggal 6 Mei 2024 menyajikan data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2024 sebesar 5,11% di tengah suasana Ramadan dan pesta demokrasi. Daya beli domestik kita mengalami penurunan. Demikian kata Khairul Tanjung pada hari Minggu 3 Maret 2024. Konsumsi domestik yang kuat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sehingga merawat dan menjaga daya beli masyarakat mutlak diperlukan. Bagaimana Pemkot Semarang menjaga dinamika daya beli masyarakat Semarang agar tercipta rasa aman dan nyaman yang menjadi prioritas APBD Semarang, yaitu penanggulangan kemiskinan, akselerasi pengurangan stunting, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita akan diskusikan dalam Prime Topic dengan tema menjaga daya beli masyarakat. Sesaat lagi Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Kota Semarang. Kali ini dengan judul Menjaga Daya Beli Masyarakat, disiarkan dari Inspiration Space, Gedung KWU Lantai 2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tembalang Semarang. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Selamat mengikuti. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Prime Topic, dialog bersama DPRD Kota Semarang. Bersama saya Dendi Ganda, kita akan berdiskusi untuk membahas tema yang tadi sebagian sudah disenggol di prolog kita, yaitu tentang bagaimana menjaga atau menstabilkan daya beli masyarakat. Nah, tidak berpanjang lebar, saya akan perkenalkan narasumber kita di Prime Topic kali ini. Yang pertama, Bapak Kadar Rusman, Ketua DPRD Kota Semarang. Gimana kabarnya? Mas, saya biasanya panggilnya Mas Pilus, karena panggilan akrabnya beliau Mas Pilus ya. Om. Oke, Mas Pilus, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat, baik ya? Mas, sehat-sehat. Tentunya tidak hanya sehat loh nih, ya. Sehat dan waras. Nah itu. Kan kalau sehat aja, ya? nggak waras nggak bisa sampai sini. Biasanya sehat itu selalu waras ya? Belum tentu ya. Oke. Baik, berikutnya ada Dr. Bambang Pramusinto, beliau adalah PLT Dinas Perdagangan Kota Semarang yang mewakili Bapak Hernowo Budiluhur, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Kota Semarang. Apa kabar, Pak Bambang? Alhamdulillah baik ya. Mas. Ini pertemuan kita yang berikutnya setelah, kalau nggak salah sebelumnya kita membahas tentang ini ya, tentang persediaan bahan panganan sebelum Lebaran ya, waktu itu ya. Iya, betul. Iya. Masih di ketahanan pangan. Iya. Sehat ya, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Berikutnya ini adalah tuan rumah kita, Mas Ahmad Syakir Kurnia, SC MSc PhD, Ekonom FEB Undip Semarang. Gimana kabarnya, Mas Ahmad Syakir? Alhamdulillah baik. Oke. Dan tetap semangat tentunya. Tetap semangat. Iyalah. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk audiens yang hadir di Inspiration Space FEB Undip Semarang. Ini tempatnya namanya Inspiration Space ya. Saya ke tuan rumah dulu, kenapa dikasih nama ini? Atau memang untuk memberikan inspirasi teman-teman FEB Undip? Ya, inspirasi itu harus lahir dari cara berpikir outside the box. Ya, karena itu terpampang di dinding, think outside the box. Ya, untuk terus melahirkan inspirasi-inspirasi. Oke, terima kasih Mas Ahmad Syakir untuk menyediakan tempat ini yang luar biasa. Dan kembali saya ucapkan nanti teman-teman mahasiswa dan hadirin, ada teman-teman pers juga bisa ikut diskusi kita tentang bagaimana menjaga daya beli masyarakat ya. Baik, saya ke Pak Ketua dulu nih. Mas Pilus, banyak kalangan ini yang menilai bahwa ekonomi Indonesia pada umumnya ini tidak sedang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi melambat dan kita pengen tahu nih, mungkin Mas Pilus sebagai wakil rakyat itu kan sering jalan-jalan turun ke bawah, belusuan gitu. Nah, gimana nuansa batin masyarakat Kota Semarang
terkait dengan kemampuannya dalam berkonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan barang pokok. Kalau kita berbicara ekonomi, kalau kita berbicara situasi batin, ini memang terasa banget ya. Jadi pada saat pesta demokrasi sebelum dan pasca, ini beruntun juga setelah pemilu atau pesta demokrasi dihadapkan dengan puasa, lebaran sampai sekarang ini. Jauh sebelum puasa, bahkan pada saat di tahun-tahun sebelumnya, di bulan Ramadan ini juga terjadi hal yang sama loh. Daya membeli masyarakat itu semakin rendah karena barang yang mau dibeli jumlahnya terbatas, harganya terlampau jauh untuk dijangkau. Ini hari-hari biasa atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemarin ini ditambah sebelum bulan Ramadan ini kan ada pesta demokrasi yang situasinya seperti itu, kondisinya juga sama seperti itu. Masyarakat ini serba kesulitan. Bahkan beberapa itu ada kelangkaan bahan pangan loh. Nah, itu sengaja atau tidak sengaja, tapi itu real, kelangkaan dan sulit untuk dicari, sulit untuk didapatkan. Nah, sehingga kalau kita berbicara itu secara nasional, karena ini kita ada di Kota Semarang, memang di Kota Semarang juga terasa sekali masyarakatnya seperti itu. Walaupun pemerintah kota sudah ada upaya-upaya, nanti biar ditambah penjelasannya oleh Pak Bambang, upaya-upaya itu sudah dilakukan, tetapi kan belum bisa dirasakan keseluruhan oleh masyarakat. Nah, di sini karena saya sebagai wakil rakyat mendengar hal-hal seperti itu, pasti kami akan melakukan dorongan dan mendorong kepada eksekutif untuk bisa menambah program-program yang sekiranya bisa memberikan sebuah solusi kepada masyarakat. Karena posisi kami ini ada di lembaga legislatif, kami tentunya akan mendorong terus. Akan mendorong terkait dengan anggaran, kami akan dorong supaya masyarakat ini bisa merasakan program-program dari dampak geopolitik secara nasional. Nah, itu yang kami lakukan, kami dorong, walaupun program-program dari pemerintah ini sudah, tetapi saya kira kurang begitu artinya tidak bisa secara serentak semuanya mendapatkan, itu kan tidak. Pasti ada tahapan, ada kendala di sana, ada persoalan di sana. Nah, ini yang harus kita udari bersama, sehingga nanti kami mohon bisa ditambahkan penjelasan dari Pak Bambang ini yang mewakili Pak Asisten, kemudian Pak Ahmad ini dari pakar ekonomi yang dari Undip ini nanti juga bisa memberikan apa sih strategi yang sekiranya bisa disampaikan ke pemerintah Kota Semarang supaya bisa mengatasi ini semua. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kira-kira bagaimana Mas Pilus untuk memberikan rasa aman dan nyaman itu kepada masyarakat terkait mereka belanja kebutuhan sehari-hari dikala sebagian besar pendapatan mereka tidak meningkat, justru berkurang. Ya, ini yang jadi persoalan, jadi problem kita semuanya. Kebutuhan tidak bisa ditunda dan harus dibeli, tetapi yang untuk membelinya tidak ada. Kalau ada barangnya, harganya relatif ada kenaikan seperti itu. Nah, solusi kalau saya sebagai wakil rakyat dan kebetulan saya ada di lembaga legislatif, ya kita akan dorong supaya pemerintah itu bisa memprogramkan bagaimana rasanya masyarakat itu bisa mendapatkan bahan-bahan pokok atau kebutuhan yang akan mereka miliki atau mereka beli, tapi dengan dengan tidak terjangkaunya itu, supaya mereka bisa daya belinya bisa terpenuhi, bisa membeli mereka walaupun pendapatan atau mungkin tingkat ekonominya semakin sulit. Nah, pemerintah harus bisa memberikan subsidi atau memberikan cara-cara yang buat mereka itu nyaman. Kami akan dorong itu terus. Nah, ini sosialisasi harus dilakukan dari seluruh OPD melalui camat dan lurah di sana untuk memberikan memberikan sebuah, bukan harapan ya, memberikan sebuah pemahaman kepada seluruh masyarakat agar masyarakat itu tidak terlalu panik dan emosi
dalam menghadapi hal yang sulit, jangan sampai mereka pasrah. Nah, butuh ruang. Karena mereka kalau tidak diberikan informasi, tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan pemahaman, mereka ini kesulitan dengan sendirinya dirasakan sendiri, kepanikannya dirasakan sendiri, tidak pernah bisa dikeluarkan oleh yang lain. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga itu harus dikasih ruang. Lembaga-lembaga yang ada di wilayah tingkat bawah, terus bisa bekerja sama dengan lintas sektor juga dari OPD-nya. Ini saya kira bisa memberikan rasa nyaman kalau mereka itu diberi ruang dan diajak ngomong dulu. Walaupun lapar, tapi mereka masih bisa tersenyum. Tapi kalau mereka lapar tapi tidak bisa tersenyum, itu nanti kemarahan yang akan muncul di sana. Ya. Nah, inilah sentuhan-sentuhan itu yang harus dilakukan. Alhamdulillah warga Semarang ini Mas, sabar-sabar itu Mas. atau mungkin juga karena sudah baik ekonominya, mengingat pertumbuhan ekonomi kota Semarang itu tertinggi se-Jawa Tengah. Terakhir ya tahun 2023 sampai kuartal pertama. Tapi saya pengen tahu juga ini dari Pemkot ini, bagaimana gambaran kondisi ekonomi Semarang sebenarnya dan mitigasinya gimana? Seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua, Mas Pilus tadi, bahwa perekonomian juga sedang tidak baik-baik aja, banyak juga pengangguran yang makin meningkat gitu. Pengangguran terbuka juga banyak gitu Pak, Mas Bambang. Ya. Terima kasih Mas. Selamat siang Pak Katar Lusman, Pak Pilus, Pak Ahmad Zakir, kemudian para mahasiswa dan hadirin sekalian. Matur nuwun, saya menambahkan yang disampaikan Pak Pilus. Jadi terkait dengan perekonomian di Kota Semarang, yang perlu saya matur yang pertama, fenomena geopolitik internasional itu alhamdulillah sudah ditangkap ya oleh kepala daerah dan stakeholder yang ada di Kota Semarang, termasuk Pak Pilus, anggota DPRD, bahwa fenomena geopolitik ini pasti akan punya dampak itu. Akan punya dampak, karena beberapa bahan pangan kita itu masih import. Pertama, gandum atau terigu itu import ya dari Ukraina, yang sekarang ini perang belum selesai. Kemudian beras. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya masih di Dinas Ketahanan Pangan, sekarang di PLT Dinas Perdagangan. Beras sampai hari ini masih import ya dari Kamboja, kemudian dari Vietnam. Kebutuhan pangan masyarakat akan beras ini belum bisa dicukupi dari domestik ya, dari negara kita sendiri belum. Namun yang perlu saya matur Bapak Ibu sekalian, kolaborasi stakeholder di pemerintah Kota Semarang, baik eksekutif maupun legislatif ini menghasilkan satu terobosan yang cukup membanggakan. Tadi yang sampaikan, pertumbuhan ekonomi kita paling tinggi di Jawa Tengah. Kemudian di akhir 2023, Kota Semarang mendapatkan award ya, kota dengan pengendalian inflasi terbaik nomor 3 se-Indonesia. Ya, di atasnya ini kabupaten, tapi yang nomor ketiga ini kota. Kota yang rata-rata bukan penghasil pangan. Nah, ini kan luar biasa. Kemudian laju inflasi beberapa tahun terakhir ini sampai di bulan Maret 2024 kita terendah se-Jawa Tengah. Itu. Memang di bulan April naik sedikit, yang biasanya kita ranking 1, ini ranking 3. Nah, ini merupakan beberapa indikasi yang menggambarkan bahwa sudah ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam hal ini eksekutif dan legislatif yang sudah membuahkan hasil yang menurut saya bisa membuat masyarakat lebih tenang. Ya paling tidak kita sudah paham clue-cluenya gitulah. Bagaimana sih mengantisipasi gejolak perekonomian di Indonesia maupun di Kota Semarang ke depan. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih banyak terkait dengan apa sih langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang yang insya Allah nanti ini bisa menjadi satu formula yang harapannya nanti perekonomian di Kota Semarang ini tetap stabil. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ini bisa jadi bahan diskusi menarik ya. Apa tadi clue-clue yang bisa menjaga inflasi jadi terendah se-Jawa Tengah dan menjadi kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Jawa Tengah.
Tapi tentu tidak sama dengan pandangan ekonom. Nah, saya pengen insight dari Pak Mas Ahmad Syakir ini. Mas, kira-kira variabel apa aja yang mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat dan sebenarnya seberapa penting sih daya beli masyarakat itu perlu dijaga? Baik ya. Kalau kita bicara daya beli, dua variabel yang saya kira akan sangat menentukan daya beli dan dinamikanya. Variabel yang pertama tentu pendapatan. Lalu yang kedua variabel harga-harga. Nah, daya beli itu adalah rasio antara pendapatan dengan harga-harga. Sehingga dua variabel itu punya pengaruh yang berkebalikan. Kalau di dalam matematika itu kan ada pembilang, ada penyebut. Kalau pembilangnya semakin naik, ya berarti hasil akhirnya bagus. Daya belinya naik. Nah, pembilangnya itu apa? Pendapatan. Ya, karena itu jika pendapatannya naik, maka daya belinya naik. Tetapi pada sisi yang lain, jika harga-harga itu naik, berarti daya belinya turun. Nah, tentu yang namanya perekonomian itu dinamis ya, dua-duanya bergerak, pendapatan dan harga-harga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dinamika daya beli. Seberapa besar kenaikan pendapatan ini mampu mengakomodir kenaikan harga-harga. Nah, kalau persentase kenaikan harga-harga itu lebih besar dibanding persentase kenaikan pendapatan, ya daya belinya akan turun. Nah, karena itu ini akan menentukan strategi bagaimana menjaga daya beli, termasuk kebijakan yang nanti perlu diadres oleh pemerintah Kota Semarang. Kalau concernnya adalah menjaga daya beli masyarakat, ya bagaimana membantu masyarakat di dua sisi itu tadi. Ya, membantu pada sisi pengeluaran, ya agar pengeluarannya itu tidak terbebani oleh kenaikan harga-harga. Karena kalau kita bicara inflasi itu sebenarnya komponen pembentuknya akan sangat kompleks, banyak sekali, tidak merupakan hasil dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang per se gitu kan. Karena ada banyak variabel yang lain termasuk variabel moneter. Oleh karena itu pemerintah Kota Semarang perlu menjaga, membantu beban pengeluaran masyarakat merespon kenaikan harga-harga. Ya, ini ukuran kesejahteraan yang konkret. Karena ukuran pendapatan per kapita, kemudian ukuran bahkan pertumbuhan ekonomi, ini merupakan ukuran makroekonomi yang oke lah, itu membaca perkembangan dinamika perekonomian, tetapi tidak secara konkret langsung memotret ya perkembangan kesejahteraan dari masyarakat. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut tentunya dari apa yang saya sampaikan berkaitan dengan pendapatan dan beban pengeluaran masyarakat yang menentukan, yang berpengaruh terhadap daya beli ini. Tapi sebelum saya melanjutkan dan nanti di sesi yang lain, tentu saya sebagai tuan rumah ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu nih apresiasi saya untuk acara ini yang mempertemukan pemerintah, kemudian akademisi dan masyarakat dan wakil rakyat. Terima kasih. Benar-benar. Jadi edukasi yang menarik ya. Teman-teman mahasiswa di sini mendapatkan privilege untuk mendapatkan kuliah kerja nyata. Meskipun hanya diskusi, tapi ini beliau Mas Pilus, Pak Bambang ini adalah teman-teman yang ada di lapangan dan tahu persis bagaimana aturannya. Jadi nanti silakan dielaborasi. Tadi kuliah semester pertama dari Pak Ahmad Syakir tadi menarik ya. Nanti dilanjutkan berikutnya. Kita harus rehat sebentar. Dan kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita. Terima kasih. Kita break sesaat lagi. Masih Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan judul Menjaga Daya Beli Masyarakat. Disiarkan dari Inspiration Space, Gedung KWU Lantai 2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tembalang Semarang. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang.